roh-roh manusia yang saat hidup ini, saat di bumi ini, tidak menguasai tubuh alamiahnya. Tubuh alamiahnya justru yang dinamis juga, merajalela, mengingini duniawi. Maka terkena apa yang disebut jerat maut dan masuk ke kerajaan maut. Rohnya gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi di awal tahun 2022, amin. Dan kita akan membahas, benarkah neraka kekal itu ada? Itu sangat penting bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena tentu saja sebelum kita meninggal, kita harus mengetahui persis dan harus menghindarinya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku neraka kekal ada? Untuk apa Allah yang Maha Kasih menciptakannya? Itu pertanyaannya, saudaraku yang kekasih. Tetapi satu persatu kita akan membahasnya. Apakah neraka kekal? Neraka kekal adalah sebuah tempat penyiksaan roh yang kekal. Siang dan malam disiksa roh yang berada di dalam neraka kekal. Sangat menyakitkan, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Menyakitkan karena api tak kunjung padam. Memang digambarkan bahwa ada siksaan. Kalau tukang ngomel itu nanti mulutnya ditarik oleh pancing, nih kan? Takut ngelirik perempuan, matanya dimasukin dan keluarin lagi. Tetapi itu adalah gambaran fisik, tidak ada
fisik di sana, yang ada roh manusia yang lebih mengerikan, lebih menyakitkan karena api tak kunjung padam. Mengerikan karena penyiksanya seperti belalang segede gajah yang memiliki sengat seperti kalajengking yang menjijikkan. Kan digambarkan seperti cacing-cacing sebagai tempat tidur dan seterusnya. Mengerikan, menakutkan, dan menyakitkan. Itulah dia yang disebut neraka kekal. Di mana Pak tempatnya? Jelas tidak di bumi. Karena setelah bumi kiamat, lalu ada penghakiman akhir, lalu mereka yang tidak masuk ke surga kekal, roh-roh yang tidak masuk surga kekal akan ditempatkan di neraka kekal. Jadi bukan di bumi yang maupun alam raya yang bakalan habis. Bukan pula di surga kekal. Ya, jauh surga kekal, bumi neraka kekal. Jauh sekali dari surga kekal, saudaraku yang kekasih. Kapan itu, Pak? Penyiksaan itu apakah sekarang sudah ada? Ya, saya menjawab banyak pertanyaan. Sudah ada. Neraka kekalnya sudah ada. Penghuninya selain makhluk-makhluk statis yang akan menyiksa kelak, belum ada. Karena neraka kekal baru dihuni setelah bumi ini kiamat, saudaraku yang kekal. Setelah bumi ini kiamat, setelah penghakiman akhir. Siapa Pak yang menghuninya? Bagus pertanyaannya. Siapa Pak yang menghuninya? Yang pertama adalah yang disebut sebagai Lucifer CS, yang jumlahnya seperti pasir di laut. Wahyu 20 ayat 7-10. Mereka bangkit dari antara segala sudut pada waktu akhir zaman. Di muka bumi ini kemudian menyerang manusia. Dan kemudian murid-murid Tuhan menang, yang bukan ikut Tuhan akan yang 2/3 akan ikut mereka, kalah. Wahyu 20 ayat, silakan. Wahyu 20 ayat 7-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Untuk berperang. Dengan siapa? Lanjut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Gak bisa bersembunyi, saudara. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Bahkan tentara orang kudus pun dikepungnya. Dan kota yang dikasihi itu. Termasuk manusia-manusia yang dikasihi Tuhan. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya, mereka dikalahkan karena mereka manusia yang dikasihi Tuhan dan manusia yang taat kepada Allah, saudaraku yang kekasih. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu dia, iblis dan anak buahnya, termasuk roh-roh yang dibawa dari surga yang menjadi pengikut daripada Lucifer, termasuk nabi-nabi palsu, manusia-manusia yang ikut Lucifer, ada tenggelam di neraka kekal selama-lamanya. We are not. Oke, saudaraku yang kekasih. Memang sejak di surga kekal. Kenapa Pak?
Lucifer ada di bumi. Di surga kekal ada peraturan, ada ketentuan, ada hukum yang menyatakan bahwa tidak boleh ada laknat, tidak boleh ada kejahatan, ya, dan seterusnya. Tidak boleh. Maka tatkala Lucifer yang ciptaan Allah, yang makhluk ciptaan Allah yang maha indah, kemudian menjadi, tadinya baik-baik aja, ya, kemudian menjadi sombong. Saudara bisa baca nanti Yeskiel 28 ayat 10 sampai selesai. Dan kemudian ketika dia merasa hebat, dia merasa sama dengan Allah. Kasihan. Merasa sama dengan Allah dan mengajak mengajak makhluk-makhluk yang lain yang dinamis untuk menyembah dia, menjadikan dia Allah mereka. Di bumi pun demikian, saudara. Dan kemudian mendirikan suatu tahta untuk menyamai Sang Maha Kuasa. Demikianlah kemudian mereka menjadi kelompok yang kemudian dilemparkan ke bumi. Saudaraku yang kekasih, sepertiga dari makhluk bintang, sepertiga dari makhluk matahari, sepertiga dari makhluk bulan, penggambaran aja, bukan bulan bintang fisik ya. Saudaraku yang kekasih, mereka kemudian berada di bumi. Tentu saja Allah melemparkan ke bumi dengan harapan atau maksudnya supaya memungkinkan kalau bertobat kembali. Ternyata tidak, saudaraku yang kekasih. Mereka bahkan membunuh manusia dengan racun-racun yang absintus, racun yang luar biasa yang membunuh banyak roh manusia. Dusta, dia raja segala dusta, membunuh banyak manusia, membuat kerajaan dunia, mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya. Itu dia. Aku tidak pernah menjadi janda. Dia tidak merasa bersalah, saudaraku yang kekasih. Dia tidak pernah merasa berdosa. Dia menganggap Allah yang salah. Itu dia. Maka ketika membunuh manusia Yesus, dia dihukum di alam maut sampai 1000 tahun ilahi. Tetapi ternyata bukannya bertobat. Seluruh anak buahnya diterkerahkan yang di bumi, sementara dia di jurang maut. Dan kemudian saudaraku yang ketika dia dilepaskan dari alam maut, kemudian memerangi sang anak domba. Bersama tadi udah dibaca, pengikut-pengikutnya. Itu makanya Lucifer CS dimasukkan ke neraka kekal. Bagaimana penghuni selanjutnya? Roh manusia. Ini penting bagi kita. Roh-roh manusia. Roh-roh manusia yang saat hidup ini, saat di bumi ini, tidak menguasai tubuh alamiahnya. Tubuh alamiahnya justru yang dinamis juga, merajalela, mengingini duniawi. Maka terkena apa yang disebut jerat maut dan masuk ke kerajaan maut rohnya. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang lidahnya memang lidah tak bertulang. Saudaraku yang kekasih, lidah dipakai untuk macam-macam dosa. Ini yang terjadi. Mengapa 2/3 dari seluruh roh manusia yang pernah turun ke bumi masuk neraka kekal atau 666/1000? Manusia yang kedua adalah manusia-manusia yang penakut, lebih takut kepada iblis daripada takut kepada Tuhan. Itu dia, saudaraku yang kekasih. Mereka adalah manusia-manusia yang manut kepada iblis, bahkan menjadi pengikut iblis.
ngikutin ilmu sihir, berhala-berhala disembah, dan seterusnya. Mereka kelak pasca penghakiman akan menghuni neraka kekal. Siapa lagi Pak? Yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa baca Wahyu 20 ayat 11-14. Saudara akan baca sendiri. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memahami. Karena itu sekali lagi penting sebelum kita meninggal. Kalau udah meninggal kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Bisa jadi neraka di depan mata. Ya, sekarang inilah waktunya. Juga pembunuh sang gembala. Zakaria 13 ayat 7-8. Pembunuh sang gembala. Ya, kita sadar jati diri, waktu dari surga kekal yang mengelola seluruh roh manusia adalah sang gembala, anak Allah. Tetapi ketika sampai di bumi banyak orang yang tidak mau menjadikan dia sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Padahal roh kita mengenal sejak di surga kekal siapa dia. Zakaria 13 ayat 7-8. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Sehingga domba-domba tercerai-berai, tidak ada yang menggembalakan. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Ulangi lagi Bu. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya di seluruh bumi akan dilenyapkan. Mati binasa. Mati binasa, kata binasa adalah masuk neraka kekal. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal saudara memilih hidup. tadi Ibu katakan 1/3. Diapain Bu? Mangga. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Yes. Siapa itu 1/3-nya ayat 9? Aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Yes, Tuhan adalah Allahku. Itu dia. Itu yang akan masuk ke surga kekal. Anda tinggal memilih 2/3 atau 1/3. Insya saudara memilih yang 1/3. Amin. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah menghujat Roh Kudus. Apakah murid Tuhan pasti masuk surga kekal? Tidak juga. Kita ingat ada yang namanya Yudas Iskariot yang kelak masuk neraka kekal karena membunuh sang gembala. Demikian Matius 12 ayat 30-32 menghujat Roh Kudus. Yes please. Menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 3 bahas lebih dalam lagi. Tetapi hari ini kita hanya menyampaikan bahwa para murid Tuhan ada kemungkinan karena yang menghujat Roh Kudus adalah murid Tuhan, saudaraku. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Mereka biasanya sesat, saudaraku yang kekasih. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Yes, bisa diampuni, akan diampuni kalau dia minta ampun. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Karena sudah tahu kebenaran, tidak akan diampuni. Itulah manusia-manusia yang roh-roh manusia yang kelak akan masuk menghuni neraka kekal. Bagaimana Pak malaikat terang? Malaikat terang juga bisa. Ketika malaikat terang berdosa,
maka malaikat terang akan dihakimi juga pada hari penghakiman akhir. Karena saudara bisa baca dan pernah kita baca berkali-kali Mazmur 8 ayat 1 sampai 8, saudara bisa baca bagaimana mereka bisa bersalah. 1 Korintus 6 ayat 2, bagaimana mereka bisa bersalah. Saudaraku yang kekasih, 1 Korintus 6 ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? menghakimi malaikat-malaikat yang berdosa. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Saudaraku yang kekasih, ada tugas murid Tuhan kelak menjadi atau membantu menghakimi. Dan termasuk di dalamnya menghakimi manusia-manusia yang berdosa, termasuk menghakimi malaikat-malaikat yang berdosa. Tadi pertanyaan ditanyakan kembali, di mana Pak? Karena kita memang harus tahu. Saudaraku yang kekasih, alam maut memang ada di bumi karena Pak, banyak orang menyangka alam maut itu ya neraka kekal. Bukan. Alam maut adalah tempat roh-roh yang berdosa, yang saat hidup tubuh alamiahnya, dan kemudian ketika mati maka rohnya akan menghuni alam maut. Sementara yang ikut Tuhan, yang menang, akan rohnya masuk ke Firdaus. Itu dia. Maka sejak sekarang itu alam maut. Alam maut habis. Seperti waktu pada saat bumi kiamat habis alam maut. Neraka kekal lain lagi. Saudaraku, lebih mengerikan dari alam maut. Lebih menyiksa, menyakitkan, lebih menakutkan dari alam maut berjuta lipat ganda. Lalu gimana sih Pak supaya tidak masuk neraka alam maut, apalagi neraka kekal? Karena kalau sudah masuk alam maut, saudaraku, susah sekali untuk bertobat. Ya, roh manusia yang dinamis. Buktinya apa Pak? Buktinya pada 2000 tahun yang lalu ketika Yesus 3 hari 3 malam turun ke alam maut untuk menginjili, tidak semua ikut Yesus. Tidak semua. Ya, mereka-mereka yang ikut Yesus masuk Firdaus, tapi ada banyak yang tidak ikut. Dan mereka tetap tidak percaya, mereka tetap ngotot, mereka tetap jahat. Rohnya menjadi demikian. Bagaimana supaya terhindar dari siksaan kekal? Supaya tidak pernah masuk ke dalam neraka kekal roh kita, maka kita termasuk yang 2/3, maka kita masuk yang 1/3. Tadi udah dikatakan yang 1/3 ya manut untuk digembleng oleh Tuhan, dimurnikan oleh Sang Kristus, oleh Tuhan, oleh Allah ataupun apapun sebutan saudara, ya, dimurnikannya kudus dan menang. Ya, jangan takut, jangan lebih takut. Matius 10 ayat 21 sampai 28, saudara bisa baca. Ya, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh roh manusia di neraka kekal. Artinya, yang menetapkan seseorang masuk neraka kekal bukan iblis. Iblis yes membawa masuk ke neraka kekal, tetapi yang menentukan adalah Sang Anak Domba di penghakiman akhir kelak. Maka Matius PS dan saudara-saudara, yang terakhir nih, dan saudara-saudara, sebaiknya mengenal
yang akan menghakimi umat manusia. Mengenal sang anak domba sejak sekarang. Ikut Kristus sejak sekarang. Itu dia. Maka pada Wahyu 3 ayat 5, perhatikan. Saudara, pada waktu penghakiman kelak, siapapun yang ikut Kristus sampai menang, maka Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. yes. Oke, indah sekali. Tinggal kita mendaftarkan dan mengikutinya dan memberitakannya. Tuhan berkati. Amin. Bapa di surga, kita berdoa. Kami serahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, menyaksikan kebenaran ini, Engkau yang memberkati damai sejahtera, supaya mereka sadar bersama kami untuk ikut Engkau, karena Engkau adalah sang penghakim yang akan menghakimi seluruh roh manusia, roh malaikat, dan iblis, dan teman pengikutnya. Mari Tuhan, Engkau menerima pendaftaran anak-anak-Mu secara pribadi ini. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.